Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini insya Allah kita akan lanjutkan di ayat ke-70. Baik, 70 ya. Ya, silahkan teman-teman yang ada mushaf dibuka ayat ke-70 surah Yusuf. Saya bacakan setelah kita tadabburi bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma jahhazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi thumma adhana mu'adhdhinun ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Sebagaimana kita sudah pelajari bahwa Nabi Yusuf alaihissalam beliau adalah seorang yang cerdas, seorang yang paham dengan siasat, seorang yang paham dengan strategi, dan begitulah yang Nabi Yusuf alaihissalam siapkan untuk keluarga besarnya agar bisa menghadirkan Benyamin dan juga ayahanda tercinta di hadapan beliau. Masya Allah, jadi anak-anak yang pandai bersiasat, pandai berstrategi, kalau main dia menang gitu ya. Sebenarnya tuh Masya Allah, mereka itu adalah calon-calon pemimpin gitu loh. Jadi di antara sifat karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah dia pandai mengatur. Dia pandai, kalau dalam peperangan itu kan dia pandai mengatur strategi perang gitu ya. Jadi kan Masya Allah, dan ini anak-anak nih biasanya didapat dari ketika mereka bermain dengan kawan-kawannya. Baik, maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk keluarganya Nabi Yusuf yang ada di kampung, maka ketika itu Nabi Yusuf memasukkan piala as-siqaya atau gelas ya, atau ada juga yang mengatakan diartikan dengan siqaya itu piala, kemana? Ke wadah atau karung saudara-saudaranya. Ya, kemudian di antara mereka ada seseorang dari utusan kerajaan yang mengumumkan sebuah pengumuman. Kata beliau, ayyatuhal 'ir, wahai kafilah, wahai para tamu yang datang, innakum lasariqun, sesungguhnya kalian adalah para pencuri. Maka kemudian mereka, saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam pun, mereka tidak mau dituduh sebagai seorang pencuri karena memang mereka datang ke Mesir berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam bukan untuk mencuri. Maka mereka mengatakan, qalu wa aqbalu alaihim madza tafkidun. Mereka, saudara-saudara Nabi Yusuf bertanya, dan mereka bertanya, sesungguhnya apa yang kalian cari, apa yang hilang, barang apa yang kalian rasa hilang dari kerajaan ini. Maka kemudian penyeru itu mengatakan, qalu nafqidu suwa'al malik waliman ja'a bihi himlu ba'iri wa ana bihi za'im. Ini sebuah strategi yang ditata oleh Nabi Yusuf alaihissalam ya. Dan ini diperbolehkan kata para ulama ya kalau memang tujuannya adalah untuk kebaikan. Maka kemudian penyeru itu mengatakan, qala nafqidu suwa'al malik, kami kehilangan piala, ya piala raja atau gelas yang biasa dipakai oleh raja. Waliman ja'a bihi, dan bagi siapa yang ada di karungnya kita temukan piala tersebut, kita temukan gelas tersebut, ya. Maka waliman ja'a bihi himlu ba'ir, ya, dan bagi siapa yang datang ya dengan membawa piala tersebut, maka sesungguhnya dialah yang menjadi jaminan, ya. Maka kemudian
keluarganya Nabi Yusuf, saudara-saudaranya Nabi Yusuf, mereka membela. Ya, mereka membela dan mereka mengatakan, qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sarikin. Ya, kata saudara-saudaranya Nabi Yusuf, demi Allah, dan ini kebiasaan orang Arab. Orang Arab itu kalau mereka merasa bahwa mereka tidak melakukan hal tersebut dan itu adalah untuk penekanan, takkid, maka mereka mengatakan tallahi. Qalu tallahi, demi Allah, tidaklah kami datang ya kepada kalian untuk membuat kerusakan di muka bumi ini, dan kami bukanlah orang-orang yang mencuri. Maka kemudian para pengawal pun mengatakan, qalu fama jazaohu in kuntum kadhibin. Maka apa balasannya kalau kalian adalah orang-orang yang berdusta? Kata mereka, qalu jazaohu ma wujida fi rahlihi fa huwa jazaoh. Kadzalika najzid dzalimin. Lihat teman-teman. Mereka mengatakan bahwa kata mereka balasan yang akan didapatkan bagi yang mencuri piala raja atau gelas raja, maka sesungguhnya balasannya adalah siapa yang mencuri tersebut, maka itulah balasannya. Kadzalika najzid dzalimin. Demikianlah ya kami beri balasan orang-orang yang dolim. Jadi sesungguhnya ya mereka pun walaupun mereka pernah berbuat kedoliman kepada Nabi Yusuf alaihissalam, tapi mereka paham bahwa yang namanya kedoliman itu harus ya dibalas dengan sesuatu yang atau kalau kita mengambil haknya orang lain maka dia harus dibalas di dunia ini ya. Dan mereka mengatakan bahwa sesungguhnya siapapun yang di dalam karungnya itu ada piala ataupun gelas raja, maka sesungguhnya dialah yang akan menjadi jaminannya dan dialah yang akan menerima balasannya. Maka mulailah para petugas kerajaan ya, mereka mulai memeriksa satu persatu karung-karung yang ada di depan mereka. Fabada'a bi aw'iyatihim qabla wi'a'i akhi. Ya. Dan mulailah mereka memeriksa karung-karung saudaranya sebelum memeriksa karungnya Benyamin. Akhi maksudnya adalah saudaranya karena ini itu berarti satu orang ya. Tsumma istakhrajaha mi wi'a'i akhi. Ternyata piala rajanya ada di karungnya Benyamin, ada di karungnya saudaranya Nabi Yusuf, dan memang itu sudah direncanakan ya. Dan ini boleh ya akhwat, kata sebagian ulama bahwa diperbolehkannya kita merencanakan sesuatu kalau memang tujuannya untuk kebaikan. Kadzalika kidna li Yusuf ya. Demikianlah kami mengatur ya strategi kata Allah Subhanahu wa taala untuk Yusuf ya. Jadi di sini Allah Azza wa Jalla yang memberitahukan Nabi Yusuf alaihissalam suatu rencana ya, dan sesuatu yang telah direncanakan itu seharusnya sudah dipersiapkan secara matang ya. Dan kita boleh ya akhwat, kita di dalam mendidik anak-anak kita itu kita boleh berdiskusi dengan anak-anak kita, kemudian kita katakan kepada anak-anak kita, apa rencanamu esok anak-anak untuk engkau belajar, maunya seperti apa, itu boleh ya. Dan kita sebagai orang tua tugasnya mengarahkan. Nanti yang mengeksekusi atau yang melaksanakan dari apa yang sudah direncanakan oleh keluarga tersebut adalah anak-anaknya. Ya. Jadi diperbolehkan kalau seandainya orang tua merencanakan sesuatu dengan anak-anaknya untuk kehidupannya, dan sesuatu yang direncanakan itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang Allah ridhoi, sesuatu yang mengandung kebaikan dan tidak mengandung sebuah kerusakan ya. Baik, kemudian ditemukanlah pialanya raja tersebut ada di karungnya Benyamin. Maka liya'khudha akhahu fi dinil malik illa ayyasha Allah narfa'u darajatin man nasha wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Subhanallah. Maka sesungguhnya Nabi Yusuf alaihissalam ya tidak menghukum adiknya kecuali jika Allah menghendaki, maka kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada yang mengetahui. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ke-76 ini ya akhwat, bahwa sesungguhnya seorang yang baik itu seorang yang dia tidak menghukum saudaranya yang bersalah. Ya, setiap dari kita pernah melakukan kesalahan, dan yang terbaik di antara orang yang pernah ya didolimi oleh orang lain
di antaranya adalah memaafkannya. Boleh nggak membalas? Boleh. Ya, itu haknya. Tapi boleh nggak memaafkan? Jauh lebih baik. Ya. Jadi kalau kita punya anak, ya anak kita ada yang menyakiti, maka kita kasih dua pilihan, dua opsi. Ya. Kalau kamu mau memaafkan itu yang terbaik. Kalau kamu mau membalas silahkan, boleh. Ya. Kenapa? Karena itu haknya. Dan sebaik-baik orang adalah yang memaafkan. Begitu pula Nabi Yusuf alaihissalam, ya beliau tidak menghukum saudaranya Benyamin karena beliau tahu bahwa ini adalah sebuah strategi, sebuah siasat di mana nanti dengan ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan saudara-saudaranya bahwa sesungguhnya mereka telah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian wa fawqa kulli dzi ilmin alim, ya akhwat, ya ini adalah sebuah ayat yang sangat luar biasa, bagus sekali. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di tiap-tiap ya orang yang berilmu itu ada orang yang lebih mengetahui. Maksudnya adalah kita tidak boleh menyombongkan diri dengan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita, dengan ilmu yang telah Allah titipkan kepada kita. Begitu pula ilmu yang telah Allah berikan kepada anak-anak kita. Jadi kita katakan kepada anak-anak kita, nak, kalaulah suatu hari Allah titipkan ilmu yang banyak kepadamu, maka janganlah engkau menjadi orang yang sombong. Janganlah engkau palingkan wajahmu dari banyakkan manusia. Tetaplah berendah hati, tetaplah santun, tetaplah ramah, karena sesungguhnya di langit itu, di atas langit masih ada langit gitu ya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang tawadhu. Karena sesungguhnya ilmu yang ada pada dirimu itu hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di ayat yang ke-77 Allah berfirman, qalu iyasrik faqad saraqa akhul lahu min qabl fa asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Ya, maka kemudian mereka berkata, ya, jika dia, maksudnya yang dimaksud dia itu adalah Bunyamin mencuri, maka sesungguhnya dia pernah mencuri pula, ya, saudaranya sebelum itu. Kemudian Yusuf alaihissalam menyembunyikannya, kejengkelan itu pada dirinya dan tidak menampakkannya kepada saudara-saudaranya. Dia tahu, ya, bahwa ini adalah saudara-saudaranya, tapi saudaranya tidak tahu kalau ini Nabi Yusuf. Kita sudah pernah belajar kenapa penyebabnya, apa sebabnya, kenapa saudaranya kok nggak mengenali Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf mengenali saudaranya karena dulu ketika Nabi Yusuf berpisah dengan saudaranya, saudaranya sudah kondisinya sudah besar dan Nabi Yusufnya masih kecil. Dan biasanya orang itu akan pangling ya ketika dia berjumpa dengan seseorang yang awalnya masih kecil kemudian berjumpa lagi ketika sudah besar. Dan seseorang itu biasanya mengalami banyak perubahan ketika ya di masa kecilnya menuju ke masa dewasanya. Baik. Kemudian ya akhwat, ya di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-78, apa kata Allah? Qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban syaikhan kabira fakhudh ahadana makanah inna naraka minal musinin. Maka saudara-saudaranya Nabi Yusuf mencoba untuk negosiasi gitu ya. Nego kepada Nabi Yusuf, ya. Wahai Al-Aziz, maksudnya Al-Aziz di sini adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Wahai Al-Aziz, ya, Benyamin itu yang telah mencuri ya piala raja, ya, dan engkau tawan itu sesungguhnya dia punya ayah yang sudah lanjut usia. Abang syaikhan kabira. Dan mereka mulai mencoba untuk nego dengan Nabi Yusuf karena Benyamin ini punya ayah yang sudah tua, bolehlah ya ditukar gitu ya. Ambil salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Kenapa mereka berkata demikian kepada Nabi Yusuf? Karena mereka berjanji kepada ayahanda tercintanya bahwa mereka bisa menjaga Benyamin, ya. Dan ketika mereka tahu bahwa Benyamin tidak pulang bersama mereka, maka mereka pasti paham konsekuensi yang akan mereka dapatkan dari ayahanda tercintanya. Maka kemudian mereka pun merayu Nabi Yusuf, ya, inna naraka minal muhsinin. Ya, sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik. Ya, apakah Nabi Yusuf kemudian mengikuti apa yang diminta oleh saudara-saudaranya atau seperti apa kisahnya? Maka Allah Azza wa Jalla yang menceritakan di ayat yang selanjutnya, di ayat ke-79. Apa kata Allah? Qala ma'adallah
أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. Maka Nabi Yusuf pun berkata, Qala ma'adallah. Kata beliau, kata Nabi Yusuf, saya berlindung kepada Allah ketika saya menahan ya orang yang tidak berbuat salah. Karena kami mengetahui, kata Nabi Yusuf, bahwa piala raja ada di tangan Benyamin. Kenapa harus kita tukar dengan orang yang tidak mencuri? Iya, Masya Allah. Dan ini Masya Allah ya teman-teman. Ini sesuatu yang dimasuk akal gitu kan ya. Jadi ketika saudara-saudaranya mulai nego, tapi ya Nabi Yusuf juga punya pendapat yang bisa masuk dalam logika manusia gitu kan ya, Masya Allah. Maka kemudian ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf ya sudah mulai berputus asa, tidak bisa merayu Nabi Yusuf, akhirnya apa? Allah Azza wa Jalla sebutkan, falamma stai'asu minhu khalasu najiyya. Maka mereka pun mulai berdiskusi, ya berbisik-bisik. Maka di antara mereka yang tertua, yang paling besar di antara mereka mengatakan, qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaykum mawthiqan min Allah wa min qablu ma farrattum fi Yusuf falan abraha al-ardha hatta ya'dhana li abi aw yahkum Allahu li wa huwa khairul hakimin. Ya, kata saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam yang tertua, ya, beliau mengatakan, ya, tidakkah engkau ketahui bahwa ayah kita ini telah mengambil janji dari kita dengan nama Allah, dan sebelum itu juga ya kami ini telah menyanyiakan Yusuf. Maka aku tidak akan meninggalkan negeri ini, kata yang paling besar, ya tidak akan meninggalkan negeri Mesir ini sampai ayahku mengizinkan untuk kembali atau Allah memberikan keputusan terhadapku. Maka Allah lah hakim yang terbaik. Masya Allah ya. Berarti ini kakaknya ini ya, karena biasanya seorang kakak tuh tanggung jawabnya besar gitu ya. Maka kakaknya tidak mau balik ke kampung halaman sampai ayahnya mengizinkan dia untuk pulang, atau apa yang Allah takdirkan kepadanya maka dia terima. Masya Allah. Dan ini fitrah ya, biasanya Masya Allah di mana-mana yang namanya anak pertama itu biasanya loh ya, tanggung jawabnya lebih besar gitu ya. Maka dari itu sebenarnya ya akhwat, dalam mendidik anak-anak kita tidak melulu menyalahkan anak pertama. Ya terkadang anak pertama ketika kita salahkan terus, maka biasanya mereka juga minder. Mereka juga pengen membela diri, tapi terlanjur kita menyalahkan anak pertama. Ya. Terkadang yang membuat salah itu bukan anak pertama, tapi adiknya. Maka dari itu kita minta kepada Allah agar ketika kita mendidik anak-anak, kita adil dalam mendidik anak-anak. Ya. Tidak memisah-misahkan, tidak menganak emaskan di antara anak-anak kita. Karena besok kita akan berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan apa yang kita telah berikan kepada anak-anak. Jadi Masya Allah ya, anak pertama itu kalau saya jumpa ya teman-teman sama anak pertama, itu rata-rata itu anak-anak pertama ini anak-anak yang punya tanggung jawab besar gitu ya, Masya Allah. Bertanggung jawab terhadap adik-adiknya, bertanggung jawab terhadap orang tuanya. Ya, tapi nggak semuanya rata-rata. Baik, maka kemudian ya dia mengatakan, ya anak pertama ini mengatakan, irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraq wa ma syahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafidhin. Maka kata anak pertama ini, kembalilah kepada ayah kalian dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu Benyamin telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang gaib, yang tidak kita tahu ya, dan sesungguhnya kami tidak mengetahui apa yang tidak terlihat ya, apa yang tidak kita tahu. Baik. Nah, di sini teman-teman kita bisa mengambil sebuah ibrah bahwa sesungguhnya ketika kita telah mengambil sumpah dari seseorang, maka sumpah tersebut harus dijaga baik-baik. Ya, jangan sampai kita melanggarnya, apalagi ketika bersumpah kita membawa-bawa nama Allah. Ya, wallahi, tallahi, ya, billahi. Itu berarti membawa nama Allah. Kalau kita bersumpah dan kita melanggar ya, atas sumpah yang telah kita ucapkan, maka kita terkena kafarah.
Ya, dan di dalam Islam tidak diperbolehkan yang namanya bermudah-mudahan untuk mengucapkan sumpah. Ya. Jadi ketika kita akhirnya bersumpah, ya, mengambil janji atas nama Allah, maka seharusnya dipikir dalam-dalam lagi, dipikir lebih baik lagi seperti apa gitu ya. Karena konsekuensi dari sumpah yang kita langgar itu adalah sesuatu yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di ayat yang ke-82 ya Allah berfirman, was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Kata mereka, dan tanyakanlah, ya, wahai ayah, kalau engkau tidak percaya, tanyakan kepada penduduk Mesir yang berada di dalamnya. Ya, kami datang bersama mereka dan sungguhnya kami adalah orang-orang yang jujur, lasadiqun. Maka kemudian Nabi Ya'qub alaihissalam, ya Masya Allah, ini beliau adalah seorang yang sabar. Ya, telah kehilangan putra tercintanya, yaitu Nabi Yusuf. Kemudian beliau diuji kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehilangan putra yang beliau cintai juga, yaitu Benyamin. Ya. Maka kemudian Nabi Ya'qub pun memiliki firasat. Dan firasatnya orang solih itu biasanya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ya'qub pun mengatakan, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Masya Allah ya. Apa kata Nabi Ya'qub? Ya, kata Nabi Ya'qub, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Masya Allah. Jadi Nabi Ya'qub diberikan petunjuk oleh Allah bahwa mereka tuh sudah membuat-buat makar gitu. Mereka telah membuat-buat sesuatu untuk saudaranya yaitu Benyamin. Maka tidak ada yang bisa Nabi Ya'qub katakan kecuali Nabi Ya'qub mengatakan sesuatu yang Allah ridhoi. Maka Nabi Ya'qub pun mengatakan fasobrun jamil. Masya Allah. Dan sabar itu adalah indah. Sabar itu adalah bagus. Sabar itu adalah baik. Masya Allah. Lihat teman-teman. Kita bisa mengambil ibrah bahwa setiap kali kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anak kita, maka hendaklah kita bersabar. Ya, bersabar untuk menghadapinya. Karena sesungguhnya anak-anak itu akan cepat bersama kita. Anak-anak itu tidak lama bersama kita. Ya, kita kalau punya anak perempuan, ya Masya Allah, sampai kapan kita bertanggung jawab? Sampai dia memiliki suami. Ya, maka bersabarlah wahai para bunda, bersabarlah wahai para ummahat, bersabarlah wahai para ibu. Ketika kita menghadapi anak-anak ya yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, sebagaimana Nabi Ya'qub menghadapi putra-putranya yang sudah berjanji ya dengan nama Allah untuk menjaga Benyamin, putranya Nabi Ya'qub, ternyata mereka pulang dengan tidak membawa saudaranya yaitu Benyamin. Dan Nabi Ya'qub ya akhirnya apa? Nabi Ya'qub berkata, asallahu ayyatiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Lihat teman-teman, bagaimana indahnya perkataan Nabi Ya'qub alaihissalam. Ketika Nabi Ya'qub diuji kembali oleh Allah, maka kemudian Nabi Ya'qub berdoa kepada Allah, semoga Allah azza wa jal an ya'tiyani bihim jami'an, mendatangkan kepadaku ya dengan mereka, maksudnya dengan Nabi Yusuf, dengan Benyamin, dengan anak-anak yang lainnya, semoga semuanya didatangkan oleh Allah kepadaku semuanya. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi Ya'qub adalah seorang yang memiliki akhlak yang mulia. Beliau senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau menghadapi sebuah masalah ya, dan masalah itu cukup rumit ya, cukup besar, maka beliau serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga suatu hari kelak Allah datangkan semuanya di hadapan beliau. Dan ini yang seharusnya kita lakukan ya akhwat. Ketika kita sedang mendidik anak-anak kita, maka hendaklah perbanyak doa, berharap kepada Allah, dan perbanyak rasa berbaik sangka kepada Allah. Jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah. Karena apa yang kita pikirkan itulah yang akan Allah berikan kepada kita. Pupuk rasa husnudzon kita kepada Allah. Perbanyak doa kita untuk anak-anak kita. Ya, perbanyak salat kita untuk mendoakan anak-anak kita. Perbanyak puasa kita di siang hari meminta kepada Allah agar Allah mensolihkan anak-anak kita. Ya, karena doanya seorang ibu itu mustajab.
pikirannya seorang ibu ya kepada anak-anaknya itu pun akan berdampak bagi anak-anaknya. Maka hati-hati teman-teman, ketika ada pikiran-pikiran yang negatif, ketika kita mulai berburuk sangka, maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hal tersebut tidak menjadikan kita akhirnya berburuk sangka ya. Innahu huwal alimul hakim. Maka kemudian Nabi Yakub mengatakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla zat yang al-alim, maha mengetahui, dan al-hakim, maha bijaksana. Baik, kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan di ayat ke-84, maka kemudian Nabi Yakub akhirnya berpaling ya dari anak-anaknya seraya beliau berkata, wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wa biyaddat aynahu minal huzni wa huwa kadhim. Masya Allah, lihat. Dan Nabi Yakub alaihissalam ketika itu beliau hanya bisa mendoakan anak-anaknya. Ya, beliau mencoba untuk menahan amarahnya. Tidak beliau serta-merta mengutuk anak-anaknya. Tidak beliau serta-merta mendoakan keburukan untuk anak-anaknya. Tapi beliau mendoakan kebaikan. Ini yang seharusnya kita lakukan ya akhwat. Jadi jangan sampai ada perkataan kita yang endingnya itu waliyadzubillah mendoakan keburukan bagi anak-anak kita. Jangan sampai kita akhirnya menyesal di hari kemudian. Ya, misalnya ada sebuah peristiwa yang menimpa anak kita, baru kita ngeh, oh itu kan doa saya yang dulu ketika anak saya ya membuat kesal diri saya dan akhirnya terucaplah doa-doa yang buruk. Jangan ya akhwat. Ya, tetap anak kita adalah anak kita yang Allah titipkan kepada kita, dan jangan kita doakan dengan berbagai macam keburukan. Ya, tetap kita doakan kebaikan dan tetap kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi Yakub pun menjauh ya dari anak-anaknya dengan menahan amarah beliau, dan beliau ya subhanallah sedihnya luar biasa, maka sampai kedua mata beliau itu menjadi putih karena kesedihan yang beliau alami. Maka kemudian ya putra-putranya Nabi Yakub, mereka berkata, qalu tallahi tafta'u tazkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Ya, kata putra-putranya Nabi Yakub, ya demi Allah, wahai ayahku, engkau tidak ada henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga ya engkau ketika memikirkan putra tercinta engkau yaitu Nabi Yusuf, maka engkau orang-orang yang akhirnya apa? Akhirnya memiliki penyakit yang berat gitu ya. Au takuna minal halikin, dan atau engkau termasuk orang-orang yang binasa. Jadi gini loh teman-teman. Terkadang orang tua itu ya sakit itu terkadang itu bukan karena macam-macam ya. Di antara faktor yang menyebabkan orang tua sakit itu kadang di antaranya adalah memikirkan anak-anaknya. Yang memikirkan anak-anaknya. Bagaimana kita menghadapi orang tua kita dan bagaimana pula kita mensikapi diri kita sebagai orang tua? Caranya begini. Jadi apa yang kalau kita sebagai anak, maka saringlah apa yang kita ucapkan kepada orang tua kita itu hal-hal yang menyenangkan orang tua kita, gitu loh. Jangan sampai ada sesuatu yang tidak mengenakan orang tua kita kemudian kita ucapkan di hadapan mereka. Barangkali ya ketika kita mengucapkan sesuatu yang mungkin akhirnya endingnya orang tua kita mereka memikirkan terlalu dalam gitu ya dengan apa yang kita katakan, maka itu menjadi beban bagi mereka. Ya, jadi kalau kita sebagai seorang anak, maka pilih lagi apa yang akan kita katakan kepada orang tua kita. Sebaliknya, kalau kita statusnya sebagai orang tua, maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita titipkan anak-anak kita kepada Allah. Jangan terlalu dipikir terlalu dalam apa yang sedang kita hadapi gitu ya. Yang paling penting adalah kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana akhirnya Nabi Yakub pun menyerahkan ya semua permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yakub ya beliau berkata
Apa kata Nabi Yakub? Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Masya Allah. Ini kata-kata yang luar biasa ya. Orang tua yang telah kehilangan anaknya, orang tua yang sedang mengalami kesedihan, ya kemudian menyerahkan semuanya kepada Allah. Qala, maka Nabi Yakub pun berkata, innama ashku bathi, sesungguhnya aku mengadukan kesusahanku, bathi, ya, urusanku, kesusahanku, kesulitanku kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi ini Masya Allah ya teman-teman, luar biasa ya Masya Allah. Dari Nabi Yakub ya, apa yang kita pelajari bahwa ternyata ujungnya, endingnya itu Nabi Yakub ya, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dan inilah yang seharusnya kita lakukan ya, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka hendaklah kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang memberikan masalah, Allah juga yang akan mengangkat masalah dari diri seorang hamba. Maka kemudian Nabi Yakub mengatakan, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui ya apa-apa yang tidak kalian ketahui. Kenapa? Karena Nabi Yakub adalah seorang nabi, maka Allah Azza wa Jalla memberikan wahyu kepada Nabi Yakub alaihis salam. Baik, kemudian Nabi Yakub pun mencoba untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Nabi Yakub bukan hanya menangis dan menangis, sedih terlalu dalam, yang menangisi apa yang terjadi kepada beliau, tapi beliau berusaha untuk memberikan nasihat kepada putra-putranya. Maka kata beliau, ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Subhanallah. Ya teman-teman, beliau ya, walaupun beliau itu ya telah dikhianati oleh anak-anaknya, telah didolimi oleh anak-anaknya, tapi beliau tetap bersabar. Beliau tetap mendoakan anak-anaknya dengan kebaikan. Beliau menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau katakan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, pergilah kalian, carilah ya berita tentang Yusuf dan Benyamin. Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya siapapun yang berputus asa dari rahmat Allah, mereka adalah kaum-kaum yang kafir, kaum-kaum yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, di sini ada kata penyebutan tahassasu. Ya, fatahassasu. Apa bedanya tahassus dan tajassus? Ini penting ya teman-teman. Kan kalau tajassus ya itu nggak boleh. Tajassus itu nggak boleh. Jadi dalam Islam itu ada tajassus, itu nggak boleh. Apa tajassus itu? Tajassus itu adalah mencari aib. Mencari aib orang lain, berusaha mendengarkan sesuatu yang dia pun tidak ingin, ya. Kalau orang tersebut mengetahui, ya maka dia pun tidak ingin untuk mendengarkannya. Jadi dia mencari aibnya orang lain, itu tajassus. Tapi tahassus itu tujuannya adalah untuk menggali informasi, mengumpulkan data, ya, bukan untuk mencari aib orang lain. Jadi sama-sama hampir ada persamaannya. Persamaannya tuh mencari, ya, tapi bedanya di tujuan. Kalau tajassus itu tujuannya jelek, tujuannya untuk mencari aib orang lain dan menyebarkannya, itu tajassus. Tapi tahassus itu adalah mencari informasi, menggali informasi dengan mengumpulkan data untuk sebuah tujuan yang baik. Nah, ini tahassus. Jadi kalau misalnya ada orang ya lagi ada masalah, ya biasanya kan ada orang yang mata-matai. Nah, orang yang mata-matai tujuannya untuk apa? Kalau memang untuk mengumpulkan data, mencari informasi, maka namanya tahassus. Tapi kalau tujuannya adalah untuk membeberkan aib, untuk mencari aib, maka ini disebut tajassus.
hukumnya berbeda. Tajassus itu tidak diperbolehkan, tahassus itu diperbolehkan. Ya, baik. Insyaallah ini menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya. Kemudian ketika putra-putranya Nabi Yakub ya, mereka akhirnya memasuki negeri Mesir, maka mereka mengatakan falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana ad-durr wa ji'na bi bida'atin muzdaz fa'awfi lana al-kayla wa tasaddaq 'alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Ya, maka ketika mereka, yaitu putra-putranya Nabi Yakub, ya, saudara-saudaranya Nabi Yusuf masuk ke tempatnya Nabi Yusuf, maka mereka berkata, wahai Al-Aziz, ya Al-Aziz itu wahai yang mulia, ya. Massana wa ahlana ad-dur. Ya, keluarga kami telah ditimpa atau keluarga kami telah ditimpa sebuah kesengsaraan dan kami datang untuk menukar barang-barang yang kami bawa dari kampung. Maka sempurnakanlah bagi kami, kata mereka, jatah kami dan bersedekahlah untuk kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan bagi orang-orang yang bersedekah. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka mulai merayu Nabi Yusuf alaihissalam agar mau untuk memberikan gandum, makanan yang akan mereka bawa pulang ke kampung halaman. Kemudian Nabi Yusuf pun berkata, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Mulai nih teman-teman. Nabi Yusuf mulai mengenalkan siapa jati diri Nabi Yusuf, ya. Karena kan dari kemarin kan Nabi Yusuf sudah tahu ya ini saudara-saudaranya, tapi saudara-saudaranya tidak sadar bahwa itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, maka mulailah Nabi Yusuf mengatakan, ya, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf. Ya. Apa kata Nabi Yusuf? Apakah kalian mengetahui? Apakah kalian mengetahui apa yang kalian lakukan kepada Nabi Yusuf dan saudaranya ketika kalian berlaku kejam kepada Nabi Yusuf? Ya, id antum jahilun, kalau kalian orang-orang yang tidak sadar, maka ya Nabi Yusuf mulai memperkenalkan diri lagi. Ya. Dari situ mereka, Masya Allah, karena memang anak-anaknya, putra-putranya Nabi Yakub itu adalah anak-anak yang cerdas, mereka mulai ya tahu dengan bahasanya Nabi Yusuf, bahasa kiasannya gitu ya. Nabi Yusuf tidak langsung mengenalkan diri, saya loh Nabi Yusuf, tidak. Tapi Nabi Yusuf ya, beliau menjaga ya perasaan saudara-saudaranya. Jadi Masya Allah ya, beliau mulai mengingatkan saudara-saudaranya. Maka saudara-saudaranya Nabi Yusuf mengatakan, qalu a innaka la anta Yusuf, apakah engkau ini benar-benar Yusuf? Ya. Maka kemudian Nabi Yusuf mengatakan, qala ana Yusuf wa hada akhi qad mannallahu alaina. Subhanallah ya akhwat. Kata Nabi Yusuf, saya itu adalah Yusuf dan ini saudaraku, yaitu Benyamin. Sungguh Allah telah melimpahkan karunia kepada kami. Lihat bagaimana Nabi Yusuf ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi Yusuf tidak mengatakan, ini loh, aku Yusuf sudah berusaha nih dari kemarin membuat strategi, membuat siasat, akhirnya kita bisa bertemu. Bukan. Tapi ini Nabi Yusuf alaihissalam, beliau mencoba untuk mengembalikan semua nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yusuf mengatakan, qad mannallahu alaina. Masya Allah. Dan sesungguhnya ini adalah karunia dari Allah. Masya Allah. Dan inilah yang seharusnya kita lakukan kepada anak-anak kita ya akhwat. Ketika kita ingin memiliki anak-anak yang pandai bersyukur kepada Allah, ketika kita berharap anak-anak kita akan Allah jadikan sebagai anak-anak yang berhati mulia, maka cobalah kita didik anak-anak kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cobalah mulai kita bimbing anak-anak kita ketika mendapatkan kenikmatan, maka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada fadlu min Rabbi. Ini adalah keutamaan dari Rabbku, ya. Wahai anakku, apa yang kau dapatkan hari ini itu bukan hasil jerih payahmu, tapi ini semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi Yusuf mengatakan, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin.
Kata Nabi Yusuf, ya sesungguhnya orang yang bertakwa, yang bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang telah berbuat baik. Jadi sesungguhnya ya akhwat, di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa di antara jalan keluar untuk sebuah permasalahan adalah dengan bertakwa. Di antara jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah adalah dengan bersabar. Maka saya ajak nasihat untuk diri saya terlebih dahulu dan juga untuk teman-teman yang saya cintai karena Allah. Mari perbanyak stok sabar kita ya dalam menghadapi anak-anak kita terutama ya. Masya Allah. Mari kita perbanyak ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbanyak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang sabar. Allah mencintai orang-orang yang telah berbuat baik. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Tidak ada jalan yang bisa kita lalui untuk mendapatkan pertolongan dari Allah kecuali kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di ayat yang selanjutnya, di ayat ke-91, mereka saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, mereka mengatakan, qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna lakhatiin. Kata mereka, demi Allah, sungguh Allah itu telah melebihkan engkau atas kami. Wa in kunna lakhatiin, dan sungguh kami adalah orang-orang yang bersalah. Akhirnya putra-putranya Nabi Yakub, saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam mengetahui, Allah sadarkan, Allah berikan petunjuk untuk mengakui kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan mereka pun diberikan petunjuk oleh Allah untuk mengetahui kesalahan-kesalahan mereka. Kalaulah bukan Allah yang memberikan petunjuk kepada diri seorang hamba, maka pastinya hamba tersebut tidak akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap dari Bani Adam yang melakukan kesalahan, maka sebaik-baik dari mereka adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi Yusuf pun berkata, qala la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Masya Allah ya. Nabi Yusuf ini adalah seorang nabi yang memiliki akhlak yang mulia. Ya, dengan kata-katanya yang bagus, ya beliau mencoba untuk tidak melukai perasaan saudara-saudaranya. Maka Nabi Yusuf pun mengatakan, qala la tathriba alaikumul yaum, tidak ada cercaan, tidak ada nyinyiran, tidak ada hinaan untuk kalian pada hari ini. Lihat teman-teman, Masya Allah coba di mana tunjukkan ada kakak beradik di mana adiknya telah didolimi oleh kakaknya dengan kedoliman yang sangat luar biasa, ya kan? Kalau kita lihat kisahnya dari kecil Nabi Yusuf sudah dibuang ke sumur gitu kan. Sebuah perbuatan yang buruk ya, yang tidak baik ya. Kemudian akhirnya jumpa lagi ya di kemudian hari. Maka adik ini tidak menaruh dendam ya sekecil apapun. Bahkan beliau tidak nyinyirin, tidak mencerca ya, tidak menghina kakak-kakaknya. Beliau justru mendoakan kakaknya, yaghfirallahu lakum. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Karena sesungguhnya Allah itu zat yang paling menyayangi di antara yang penyayang. Subhanallah ya akhwat. Dan kasih sayang Allah itu melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya. Ya, jadi mulailah ya akhwat, kita dekatkan anak-anak kita dengan Allah. Ya, kita ingatkan bahwa Allah itu zat yang maha penyayang. Allah itu tidak akan pernah meninggalkan engkau. Allah itu tidak akan pernah meninggalkan ibu. Allah senantiasa menjaga hamba-hambanya. Allah senantiasa menjaga hamba-hambanya yang beriman. Ya. Maka kemudian ya Nabi Yusuf pun meminta kepada mereka ya dengan sebuah perkataan, idhabu biqamisi hada fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Masya Allah ya.
Nabi Yusuf sudah pernah diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya, tapi beliau tetap memuliakan saudara-saudaranya. Ya, maka Nabi Yusuf pun mengatakan kepada saudara-saudaranya, pergilah kalian dengan membawa baju gamisku biqomisi hada. Maka ketika kalian membawa baju gamisku, kata Nabi Yusuf, lalu letakkan di atas wajah ayahku, yaitu Nabi Yakub. Maka atas izin Allah, Allah akan kembalikan lagi penglihatan Nabi Yakub alaihissalam. Dan ketika Nabi Yakub sudah melihat, kata Nabi Yusuf, wa'tuni bi ahlikum ajmain. Maka bawalah kepadaku ya semua keluarga kalian, semuanya bawa sini. Masya Allah. Walamma fassalatil 'iru qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Masya Allah ya. Jadi ketika mereka datang sampai ke rumah, maka Masya Allah yang namanya fitrah seorang ayah ya, Masya Allah, pasti akan tahu ya apa yang menjadi keunikan dari anaknya gitu ya, Masya Allah. Dan ini Masya Allah menunjukkan bahwa di antara mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam ya, di antaranya adalah bisa mengembalikan penglihatan orang yang sudah tidak bisa melihat ya, tentunya atas izin Allah Azza wa Jal ya, Masya Allah. Dan Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau mengatakan aku benar-benar mencium aroma Nabi Yusuf ya, maka kata para ulama ya, aroma ini dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Mesir ke Palestina ya. Jadi memang Masya Allah ya, Allah tuh maha berkehendak. Allah maha berkehendak ya. Allah Azza wa Jalla zat yang tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Maka ya sangat mudah bagi Allah untuk membawakan aroma Nabi Yusuf yang jauh dari Mesir sana ke depan ayahanda tercintanya. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Kemudian anak-anaknya, putra-putranya Nabi Yakub mengatakan, qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Lifi dhalalikal qadim. Ya, mereka berkata, demi Allah wahai ayah, sesungguhnya engkau itu berada dalam kekeliruan yang dahulu. Maksudnya benar, apa yang kau sangkakan itu benar. Ini adalah bajunya Nabi Yusuf alaihissalam. Falamma anja al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basiro. Lihat teman-teman. Ya, saudara-saudaranya Nabi Yusuf, mereka taat kepada apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka mengatakan, ya, mereka akhirnya melemparkan bajunya Nabi Yusuf alaihissalam di hadapan ayahnya, dan Allah Azza wa Jalla kembalikan penglihatan Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian Nabi Yakub pun mengatakan, qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Maka Nabi Yakub mengatakan, bukankah aku dulu pernah mengatakan kepadamu wahai anak-anakku, sesungguhnya aku mengetahui sesuatu yang tidak kalian ketahui. Ini maksudnya adalah ya, Nabi Yakub alaihissalam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh anak-anaknya. Kemudian mereka ya, anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam berkata kepada ayahnya, qalu ya abana astaghfir lana dunubana inna kunna khati'in. Masya Allah ya. Jadi anak-anaknya Nabi Yakub ya, kakak-kakaknya Nabi Yusuf meminta kepada Nabi Yakub alaihissalam untuk didoakan. Ya, didoakan. Dan ini diperbolehkan ya anak yang meminta kepada ayahnya agar dimohonkan ampunan untuknya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena mereka telah melakukan kesalahan. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Maka Nabi Yakub pun mengatakan, ya aku mohonkan ampunan kepada Rabb kita ya, Rabb kalian. Ya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Berarti insyaallah kita lanjutkan di pekan berikutnya ya teman-teman ya. Insyaallah pekan berikutnya adalah pertemuan terakhir ya, dibahas dari ayat ke-99 sampai ayat 111 ya. Dan hari ini kita banyak mendulang faidah ya. Sekali lagi bahwa di antara faidah yang kita dapatkan hari ini, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah, teruslah berbaik sangka kepada Allah, teruslah berdoa kepada Allah. Jikalau ada ya kesulitan ketika kita mendidik anak-anak kita, menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka janganlah kita memarahi anak-anak kita. Janganlah sampai terucap perkataan buruk, doa-doa yang tidak baik untuk anak-anak kita. Tetaplah doakan mereka dengan kebaikan, karena sesungguhnya doa orang tua itu
mustajab. Semoga Allah Azza wa Jalla jaga lisan-lisan kita, ibu-ibu, untuk tidak mendoakan keburukan bagi anak-anak kita. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita dan dosa anak-anak kita. Semoga Allah rukunkan anak-anak kita. Semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang bahagia di dunia dan di akhirat. Allah berikan keberkahan dan Allah kumpulkan kembali nanti di dalam surganya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan yang berbahagia ini. Jikalau ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.